Kenalin, gue Dika, mantan pembalap yang sekarang lagi belajar bikin balap. Punya cita-cita pengen kurus, tapi hobi makan terus. Gue Alvito Hardianto, pembalap yang doyan nyobain semua balapan. Halo Sobat-Sobat! Halo Sob, selamat datang lagi, kembali lagi, kita udah lama gak ketemu nih. Jumpa lagi kita. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Spesial banget kan? Betul. Jauh-jauh dari seberang. Jauh mas. Iya. Jauh ini. Nah biasanya lokalan aja ya. Iya. Kita agak sedikit cakap-cakap Melayu, tak? Nggak apa-apa ya. Ini bukan sekedar main. Tadi barusan kenalan di sini, tapi vibes-nya tuh udah lengkap banget. Betul. Udah event, punya tim drifting, Kardio juga ada. kardio juga gitu ya. Kita kayaknya bakal belajar banyak mas Harus. dari kawan-kawan ini. Betul. Betul. Soalnya tadi begitu lihat yang nonton 30.000, 40.000. Iya. Dari mana orang Iya. banyak? Iya. Onsite 40.000, 30.000 gimana itu caranya coba? Nah ini Bro Mike. Oke. Halo. Man, sehat Pak. Ya. Saya Halo. Apa kabar Bro Mike? Iya. boleh dikenalin. Iya. Nama semua. Namanya sebenarnya Mikael. Nama saya Mikael, tapi orang panggil saya Mike. Oke. Sebab lagi senang. Saya duduk dekat area KL lah, area Shah Alam. Basically apa yang saya buat dekat Motomaniac itu, basically saya buat Motomaniac dengan tim saya. Motormaniac, coba nih Motormaniac. ntar di Yes, Motormaniac biar yang penasaran Motormaniac. apa itu. Ya, kita orang sebenarnya kita orang lifestyle brand and also community untuk geng-geng kereta di Malaysia. Tapi basically kita sub company. So parent company tu Baterico. So Baterico, Baterico.com ni servis untuk hantar pasang bateri. Jadi kalau kereta Bangkong kat mana-mana bateri tiba-tiba tak boleh start, rumah ke dekat tepi jalan ke, apa yang abang buat, abang boleh call Baterico. Sebab dekat Indonesia pun sebenarnya kita ada satu cawangan Canterang. Tangerang. Dekat Canterang. Ya, satu cawangan. Abang boleh call Baterico, dia boleh datang, and at the same time dia boleh terus tukar bateri on the spot lah. Okey. Dia bayar harga bateri saja. Servis, pengantaran, warranty percuma. Free. Free. Kalau di Malaysia tu dah full lah, satu Malaysia. Masuk Sabah, Sarawak, Borneo sekali. So kita orang itu parent company, and Oh ini main sponsor ni ya? apa dia? Main sponsor berarti. Dia funder. So Motomaniac ni fundernya Baterico. And at the same time team drift kita orang yang kita orang baru je apa nama dia tubuhkan awal tahun Januari hari tu, which is Astra Drift Team. So Astra Batteries ni adalah brand bateri kita orang sendiri dekat Malaysia. So selain daripada bateri yang lain kita orang jual, kita orang also ada bateri sendiri lah. So bateri Astra ni kalau ikutkan dekat Malaysia tu paling special, paling special, paling ngam, paling pas, paling semua lah. Kalau nak compare dengan yang lain. So Astra Drift Team ni kita orang buat drift ni satu sebab memang passion saya, minat saya is terhadap drift daripada kecil lagi saya tengok dengan bapak saya apa semua. Dan baru ada rezeki awal tahun ni untuk form satu team drift. Mulai tahun berapa main drifting? Saya kalau betul-betul mulai Donat 8 itu dari tahun 2022. 2022. 2022 saya umur 22. Saya umur 22 tahun. Jadi saya umur 26 tahun sekarang. Oh sama lah sama Fit. Iya. Oh, sama? 25 kok. Oh 25. Oh iya. Aku tahun ni 26. Jadi apa nama dia, tahun ni baru ada rezeki untuk main drift. And then drifting itu start umur 22. Time tu ada Sefiro kan. Power pun tak ada, diff tak ada, angle tak ada, RB20 kan. Tapi kita lasak juga kereta tu bagi drift kan. Sebab mau drift itu je ada time tu. Jadi sekarang bila dah ada kereta yang proper, bila dah ada team yang proper, so kita pun start untuk join competition, start untuk join event, exhibition, show apa semua. And maybe insyaAllah in the future nak join competition dekat Indonesia juga. Itu yang kita tunggu-tunggu itu pastinya. Itu dream dia. Tapi berarti before drifting itu udah masuk ke automotive scene di Yes. Malaysia ya? Basically 2022 itu. betul. Basically waktu aku umur 18 itu baru habis sekolah menengah.
Sebelum masuk universiti, aku dapat satu kereta lah, kereta lokal dekat sana bapak aku beli. Okay. Jadi memang aku minat sama kereta. Kereta tu tak boleh nak drift. So kereta tu kereta front wheel. Jadi aku pun banyak pergi ke event, jumpa semua orang. And passion aku dulu adalah untuk ambil gambar kereta. Ambil gambar. Dia suka ambil gambar. Start dengan ambil gambar. Pakai handphone aja. Ambil gambar. Jadi aku sama dengan yang gede sikit tu kat belakang tu, Bill. Dia sama aku memang dari awal. Okay. Kita dua je yang buat ambil gambar, main buat video. Aku kenal dia sebelum dia pandai pegang kamera lagi. Jadi sekarang dia udah level yang tinggi lah. Kalau ni aku dah kalah lah. Aku hanya overview saja kan. Tapi ambil gambar, suka pergi event. Nak drift hanya boleh power slide saja kereta tu. Okay. So Front wheel drift. Front wheel drift. Front wheel Betul. drift, yeah. Kalau jalan basah, pergi tekan brake, tarik brake. Jadi start dari situ. And then bila udah macam kenal ramai kan, and then big boss kita pun tengok macam boleh dekat dengan community benda ni. So apa yang kita orang buat, kita orang formkan Motomaniac ni lah. So formkan Motomaniac, buat betul-betul proper dengan team yang proper. And benda yang first kita orang buat adalah untuk fokus kat content dulu lah. So that kita dapat engagement, dapat orang kenal, audience apa semua. Then as benda tu go on, sekarang ni tahun ni baru ada drift team lah. Yes, so itulah Motomaniac. Kita lihat kabarnya kan di Malaysia sibuk banget ngurusin drift scene ya. Drift scene di sana, boleh cerita nggak? Soalnya last time kita ke sana 2 tahun lalu ya. Tahun 2 tahun lalu lah. Apa ada yang tentu 2 tahun lalu tu waktu pergi 2 tahun lalu kita event di KL Base. event di KL Base. Tapi itu event competition lah kan. Nah, bisa dibilang 2 tahun lalu itu lagi banyaknya international event. Ya, itu yang kita lagi rasain. Dan aku pun berangkat ke sana, balap di sana tuh. Wah, ini lagi beramai-ramainya international event di Malaysia. Ternyata udah banyak lagi sejennya nih, lagi banyak lagi di Malaysia nih yang lain. Sekarang kalau mau cakap pasal international event untuk tahun ni, kemungkinan ada satu kot, Southeast Asia Drift Seats ya. One round here. One round here juga. Yes. Dan nanti ada round dekat Malaysia juga, tapi tak tahu bila sebab tak dapat lagi info. Cuma macam for the past year and for this year and for the past year, event tak sebanyak dulu. Kita ada NDF, D1, kita ada dulu lagi kita ada kan. Kita pun dulu ikut tuh NDS, D1, betul. D1 GP. Tapi sekarang dia makin slow sikit sebab saya rasa dia punya regulation actually a bit tight. Dekat Malaysia sekarang. So tak boleh suka hati buat event yang tak regulated, and then harus kena regulation daripada ministry lah. Tapi at the same time dia tak menghalang untuk event yang fun-fun untuk jalan. Jadi sebenarnya dekat Malaysia tahun ni banyak event fun-fun yang tengah jalan. Maksudnya event yang bukan competition, event taxi drift, event drift dekat tengah-tengah bandar, dengan permission daripada polis apa semua. And then ada event fun drift. And actually saya juga buat organize drift meet, kita panggil Motomaniac drift meet. Sebab sebelum ni kita orang selalu kami. Jadi sekarang dah ada kereta drift kan, so kita buat drift meet. So kita panggil dalam 15 kereta, 15 biji kereta yang main drift. Kereta yang street car, bukan competition punya street. Kereta yang boleh bawa jalan hari-hari, but at the same time boleh drift juga. So kita panggil drift street car ni untuk datang dekat Motomaniac HQ. So Motomaniac HQ ni is basically office doang. And then ada garage kita orang sendiri, ada tempat showroom kereta kita orang sendiri, and then ada shop lot kita orang lah. So dekat situ kita tutup jalan, kita belanja, polis makan kan, bagi baju sudah. Support lah. Memang saling support dekat sana. So and then kita buat main drift daripada shop lot ke shop lot. So pergi and then patah balik. So benda tu memang dapat banyak hype lah dekat Malaysia sekarang. So nanti masukin video-video di sini nih biar boleh tengok kan. I'm causing a stir. How the fuck I got the drink out of Europe? Shawty keep twisting her hurt. She wanna see how the Jack boys move. Spit on the mic, baby, check 1, 2. Couple of killers, I'm flying a private. I ain't even gotta go check my tube. Hey, what's up? What's up?
bouncer. Caught him slipping, threw him in the water like a flounder. All this water on my wrist, I think I drowned. Out the country, yeah, I got the smoke, I'm bringing ounces. Got niggas that'll kill for me if I make an announcement. I hesitate, she just popped the pill, yeah, she down to do what I like. She appeal to me cause how she bounces. So memang drift meet kita buat memang selang sebulan memang akan ada lah. So selain daripada competition, macam meet macam ni lah, ada banyak sekarang. And sekarang pun influencers pun banyak main. So banyak engagement untuk orang luar kenal dengan event drift, dengan drift tu apa. Lepas sebelum ni orang tak tahu. Kalau kita cakap dia tanya kan, awak kerja apa? And then kita cakap, kita kerja content and kita also drift. Drift apa tu drift? Masih banyak di Malaysia. Banyak belum yang belum tahu apa tu drift. Saya cakap drift tu drift kita kena explain kan. Jadi Ini relate juga ya. Secara tidak langsung relate sama kita juga nih. Kita juga ada nih grassroots drift. Kita juga ada passion drift. Dan ternyata relate juga di Malaysia. Yang apa yang lagi kita lakuin sini juga mas. Betul. Memang ya bagaimanapun trennya seperti itu kan. Kita ngikutin tren. Iya. So itulah. Itu emang bener-bener kita juga lihat lah mas update di sana gitu kan. Pas kita bikin grassroots drift ini kita ngeliat di Malaysia itu juga banyak ya, karena ya mungkin populasi mobil, population mobil di sana yang bisa drifting lebih banyak daripada di Indonesia. Mungkin di Indonesia kalau abang lihat di sini banyak BMW karena emang itu paling banyak populationnya di sini yang bisa untuk drift. Di Malaysia kita bisa lihat banyak lah. Ada Seviro, S15, S14, S13, S-chassis semua ada gitu kan. Terus apa lagi bang sana mobil? KE70, KE70 dan spare part semua segala macam banyak. Jadi mungkin kalau bikin di sana drift scene-nya lebih bervariasi mas. Kita pun beli spare part ke sana. betul. Beli helmet Helmet sana. plastic wear ya kita. Karena kita spare part mobil pun kita hand carry. Apa ya untuk kita cari sana, kita ada kenalan kita cari, kita bawa hand carry bawa sini. So itu dekat Malaysia tu memang senang lah mau dapat spare part. Sebab keretanya ada banyak jenis-jenis yang boleh drift ni kan. Lagi-lagi Seviro itu memang banyak banget. Hari tu aku pergi ke Japan, Seviro tak ada langsung. Iya betul. Dekat Malaysia je ada. Kat Malaysia tu banyak Seviro kan. So terkejut juga. Dan kat Jepun pun cakap kalau siapa yang ada Seviro dekat Jepun tu, dia orang kaya lah. Sebab Rare. Sebab barang susah cari, kereta pun rare. Tapi kalau dekat Malaysia tu memang bersepah, memang banyak. And at the same time harga pun murah, boleh beli. Lepas tu spare partnya pun boleh share dengan R32, boleh share dengan ada banyak. S-chassis, S15, boleh masuk. Similar. Bahkan Seviro pun tuh di Indonesia pun drift scene-nya dimulai dari Seviro ya mas. Dulu kita 2010 Start dengan Seviro. start dengan Seviro. Kita pun start dari Seviro. Sama lah. Mereka roll OJZ ya. Sampai akhirnya Seviro itu habis. Habis. Ya tak ada udah. Tak ada lagi Seviro. Jarang. Waduh. Sudah tak ada spare part pun sudah tak ada. Akhirnya berubah ke BMW karena banyak Banyak populasi. spare part yang Iya. faham. Ntar boleh lihat nih zamannya dicari videonya zaman Seviro semua ya. Kriteria penilaian bukan berdasar pada peserta yang lebih dulu mencapai garis finish, namun pada kelihayan peserta melakukan drifting. Dari dulu harganya cuma 15 juta, 20 juta, sekarang Seviro 100 lebih mungkin. Iya, dari dulu mungkin ya 3.000 macam 3.000 ringgit. Sekarang udah 20.000 ringgit. Iya. Udah mahal karena nggak ada barang lah. Kalau dekat Malaysia pun standard harganya RM20,000, RM30,000. Itu standard lah. Tapi banyak. Kalau buka Facebook Marketplace tu, Seviro A31 berlambak. Memang banyak. Ada yang spek macam ini, ada yang mahal sikit, ada yang lagi murah. Kalau RB20 itu 10,000 boleh dapat. So, Kita senang banget sih kalian main sini nih. Ini Sentul Auto Park nih the only one proper drift track di Indonesia. The only one gitu. Tapi jujur, tujuan kalian datang ke Indonesia khususnya ke sini mau ngapain aja sih? Kemarin saya dengar habis dari mana? Garasi. Garasi. Jadi Dipo cakap, kalau dia free petang ni dia nak datang. Dia ada senang lah kan. Dia nak datang. Tapi dia kata dia kena tengok dulu sama dengan dia punya family apa semua. Kalau sempat dia kata sore nanti dia datang. Tapi semalam full day dengan Garasi. Basically aku buat Motomaniac ni
inspirasi aku yang terbesar has always been Garasi lah. Okay. Garasi aku memang tengok dari tahun 2017. Dia orang start tu kan. Dia orang viral drift dalam rumah. Yeah. Aku dah memang tengok. Okay, then bila tahun 2022 aku buat Motomaniac ni, apa yang aku nak buat dengan Motomaniac ni nak sama macam Garasi juga. Kiranya modus operandi dia sama. Okay. Dia ada garage sendiri. Dia buat konten YouTube, dia ada konten social media, dia ada kereta-kereta drift, kereta-kereta show, dia ada merchandise, dia ada joint event. Jadi Motomaniac itu kurang lebih sama. So aku pun memang start 2022 tu YouTube dulu. So aku buat YouTube memang konsisten lah dan tu kan 2-3 bulan ini ada satu video tu hit 1.2 juta views. Aku cerita about Smoky Nagata. Okay. Aku basically dekat office aku tu ada studio, ada green screen. Jadi aku bincang-bincang borak-borak kat situ lah. And then ada belakang tu ada keluar video-video pasal apa yang aku tengah borak. So video tu hit. Okay, and then time tu aku rasa okay, aku YouTube, okay, kita done. Kita tunggu kejap, kita fokus social media pula. Sebab time tu team aku hanya like 4 people. So kecil lah. So okay, kita YouTube kita turunkan sikit efficiency dia, kita fokus kat social media pula. Okay, buat konten, keluar gambar kereta, dan orang pun suka. Kita shoot kereta orang apa semua kan. Okay, konten naik. Then start buat merchandise. So merchandise start jual apa semua. And then start ada website sendiri. And then at the same time buat event sendiri. And then alhamdulillah tahun ni bila kita dah ada rezeki, kita ada kat team drift sendiri, and at the same time ada bengkel sendiri. So my workshop tu memang buat my cars je. Okay. Tak buat kereta orang lain. Khas untuk only my cars, maintain, and at the same time upgrade, modify apa semua dekat situ lah. So one stop center. Even nak polish kereta pun, orang polish tu yang datang kedai untuk polish kedai. So semua dekat situ. So bila I dapat the opportunity untuk borak dengan Dipo and Zico dekat Retro Evoque baru-barunya di event dekat Malaysia tu, dia orang datang. Dan terus pitch to them lah, cakap boleh tak kita nak datang ke Indonesia, nak jumpa, nak tengok macam mana you guys buat. Then Dipo memang was very attentive lah, very kind apa semua dengan Dipo. Tapi Zico tak ada sebab Zico pergi honeymoon. Jadi honeymoon ni dia. Honeymoon sekarang dia. So Dipo je yang ada. So Dipo yang handle A to Z malam, daripada hotel duduk kat Asiana, and then pergi ke garage diorang. Dapat tengok lah depan-depan. So bila sampai semalam tu tengok macam, oh ini macam it's a dream lah kan. Sebab Asyik tengok dekat video tu kan. Akhirnya sampai juga. Sampai juga lagi-lagi drift bull tu pun tengah buat. And then kereta-kereta dia, I belajar lah banyak dengan dia. Tanya macam mana dia buat YouTube content, macam mana SOP dia, merchandise dia apa semua. So banyak lah kita orang exchange ilmu kan dengan Dipo. So that was semalam. But then today bila kita sembang dengan kita punya Sifu dekat Malaysia tu, Mr. K tu, dia tak dapat nak datang, tapi dia very good friends dengan Abang Dika, dengan Abang kan. So I tanya Mr. K ada tak tempat yang I boleh drift kat Jakarta kan. Dia pergi sana ni trip pun Garasi drift. So ada tak tempat yang boleh drift, boleh sambung konten. Mr. K dia call. Lepas dia kata Abang Dika ada track kat Jakarta kan, jadi boleh datang sewa kereta. And then ada akademi, sebab kita orang pun ada plan nak buka akademi sendiri dekat Malaysia nanti. So boleh belajar dengan Abang Dika dulu, experience dengan kali semua dengan headmaster, principal. So datang sini memang hari ni satu untuk basically buat konten cerita dekat orang Malaysia yang kat Indonesia pun dah macam ni. Ada akademi, ada track yang proper, and at the same time scene drift dia pun hari ni kita sembang pun nak tahu mana dia semua. And datang sini juga untuk drift. Of course, kaki pun, kaki 1 minggu tak drift tu goyang kan. And then lagi satu is untuk belajar lah macam mana nak buat akademi apa semua, so that kita boleh implement dekat juga lah nanti. Itu menarik tu tentang drift school akademi Kira-kira kau capai gimana? Rencana plan. Actually dekat Malaysia tu dah ada drift school. Dah lah. Tapi apa yang kita nak buat, apa yang Motomaniac nak buat, kita nak buat drift school Motomaniac ni lagi affordable, lagi akan macam mana nak cakap, confirm donat 8 tu confirm boleh lah. Jadi macam mana kita nak buat is by using technology lah, which is simulator. So untuk memang kita akan push students untuk belajar dekat simulator dulu. After dia dah
habis dekat simulator donat dengan 8, then kita akan move on to kereta lah. And daripada kereta sendiri, it will show to them yang because of simulator, dia boleh donat dengan 8 easily. So kita apa yang kita punya plan. At the same time, kita ada nak buat package yang lain. Maksudnya daripada simulator donat dengan 8, dan kita akan ajar layout yang lagi teknikal apa semua. Then ada satu package yang kita boleh bawa dia sampai pro level terus, which is kita jadi consultant je for him. So kalau contoh dia cakap dia decide nak pergi for pro level, kita yang carikan kereta, kita boleh maintainkan kereta, kita ada team yang boleh ikut dia apa semua, with that amount yang package yang dibayar lah. So mana-mana competition yang ada kita boleh bawa dia terus apa semua. Basically kita manage dia and tarik dia untuk duduk under Astra Drift Division ni lah. So sekarang Astra Drift Division ni ada saya, ada 2 biji kereta, and then saya ada lagi seorang, umur dia 14 tahun, perempuan, Dalila Dasuki. Dia pernah datang sini dulu. Oh ya tak, aku tahu. Ada tahu Ya. umur dia Dalila Dasuki. Dalila Dasuki. Pas di 1GP atau drifting dia ada join juga. Ada jual di sini. So Dalila Dasuki tu dia ada kereta Sefiro dia. So dulu dia ada Sefiro, sekarang dia ada 180 SX. Okay. Engine CA18 sebenarnya lama. So Sefiro 180 SX tu yang kita wrap Astra Division punya livery lah. Itu driver kita. Ini ada lagi My Tuner also, saya cakap kita rap lah kereta S13 LS dia kan, rap jadi Astra. Dia kata okay buat. And then ada lagi a few more students yang on the way. Tapi akademi ni kita belum officially buka lagi lah. Jadi akhir tahun nanti, lepas our annual event nanti. So kita pun ya ada juga kelas-kelas dari mulai beginner sampai ke advance ya. Expert pun ada ya. Expert mana. Tapi dari mungkin 1 bulan itu kita punya student 10 sampai 15 ya. Ada yang regular, ada yang private juga. 10 sampai 15 dari segitu banyak. Ada sih yang mulai masuk ke kompetisi profesional gitu. Bahkan sampai yang masuk ke event grassroots pun ada. Jadi mungkin dia nggak mau masuk ke profesional, dia for fun doang. Kebetulan kita bikin event grassroots juga, dan dia akhirnya join. Dia udah bikin kereta sendiri, udah ada tim sendiri, dan main di tempat kita juga gitu. Bang. Jadi banyak lah untuk mau kemana gitu. Ya, banyak cabang mau pergi tu. Ya. Nih kita kalau tahu Malaysia ya, maksudnya kan salah satu yang di Southeast Asia ini drift scene-nya cukup kuat juga ya. Malaysia, Thailand, termasuk Indonesia. Kan kita tetanggaan. Kira-kira apa nih kita bisa kerjain bareng buat memperkuat Indo Malay? Apa kita bisa buat nih Bang? Apa kira-kira? Plan dia lah. Dan saya ada plan dengan Mr. K. Saya punya coach, saya punya Sifu, saya punya Otai. Kalau kat Malaysia tu punya Otai kan. Mr. K itu actually dulu sama saya, kita sama-sama judges. Ya. Dia pun ada beritahu. Banyak dia beritahu. Competition di Malaysia pun Dia salah satu judge-nya. Jadi sebab itulah aku ambil dia as my coach. Dia judge, dia drift juga dulu. And dia tahu apa yang judge mahu. Jadi every time training tu dia akan minta saya buat benda yang judge mahu. Dari segi lining, dari segi angle, dari segi style apa semua, dia akan minta saya untuk push motor. Jadi dia ada cakap planningnya is satu, untuk saya lebih banyak join event-event dekat sini juga. Sebab since Malaysia punya scene, competition tu ada tapi tak banyak. Tapi dekat Indonesia ni dengan cerita ada banyak. So salah satu is Kejurnas lah. So yang kita boleh follow sekali. And maybe kita start dengan sewa kereta dulu kat sini, apa semua dengan Malika ni, kita start main dekat sini. So benda tu adalah dalam planning kita orang untuk datang and main kat sini and memperkuatkan engagement drifting kita orang kat sini, sekali dengan the strength of our content creation lah. So dengan kita orang punya content creation punya team, kita nak cerita dekat orang Malaysia, kat Indonesia macam ni tau, ada competition. Aku pun join competition kat sini. So basically kalau drifter yang ada dekat sana nak join kat sini, macam ni, course dia tak banyak pun sebenarnya, macam ni. So itu kita orang punya plan untuk Indonesia ke Malaysia. Then at the same time untuk Malaysia pula, kita orang nak invite you guys datang, join the grassroots punya event. Kalau nak drift boleh drift, tak nak drift pun tak apa, tapi just join and cover content for your Indonesian punya viewers, audience kan. And bila dah settle tu, mana nak tahu in the future kita boleh collab buat satu event dekat sini. Contoh Menarik. Motor Mania X SOB kan, contoh dekat sini satu event. And then
in return kita bawa a few drivers or drifters from Malaysia untuk datang. Yang paling best is untuk kita bawa influencer actually kat Malaysia. Sebab sekarang dekat Malaysia banyak influencers yang dah main. Followernya juta-juta, buat konten and memang minat dengan drift. So yang best ni kita boleh bawa dia orang datang and main drift dekat sini, so that event dekat SOB ni dapat engagement yang luar biasa dekat Malaysia kan. And benda yang sama juga kalau kita boleh bawa influencer-influencer kat sini macam Rasi, siapa-siapa lah untuk datang ke Malaysia pula. Ini kita buat satu event tu tak perlu event yang serius pun. Dia event yang competition, ada judge apa semua, tapi tak perlu yang kita claim sampai satu level, ini level tinggi. Tak perlu. Dia sebenarnya level yang sedang-sedang tu yang ramai orang suka datang tengok. Dia tak terlalu serius. Dia more kepada nak dekat dengan community, and more kepada nak naikkan scene drift ni kan. And I rasa dengan benda ni lah baru kita dapat tarik lagi competition international untuk datang dekat kita punya dekat Indonesia, dekat Malaysia. Macam one of my dreams untuk compete adalah Drift Masters lah. And Drift Masters is memang Dream semua. Kita pun punya mimpi kita bisa bawa Drift Master ke Southeast Asia. So kalau kita dapat bawa Drift Masters to Southeast Asia, I think the number one thing yang diorang nak tengok is macam mana engagement kat sini. Sebab kalau kita tengok live stream Drift Masters ni, dia punya viewers tu banyak. Dekat stadium tu penuh kan. So macam mana kita nak dapatkan hype yang sama tu dekat Southeast Asia? Which is by using influencers, by drifters itself untuk start learn how to do content, naikkan scene ni dengan content and engagement yang dapatkan viewers. So saya rasa itulah benda yang Follow the trend follow the trend. Itu zaman sekarang punya style. Gen Z memang content. TikTok, IG, Facebook, YouTube, semua benda content. So kita punya tanggungjawab as pelapis baru is untuk utilize benda tu sekali dengan buat passion kita lah, which is drifting. So I think benda tu memang boleh naikkan the scene lah. Dengerin guys, jadi tadi Kejurnas nih ada influencer dari Malaysia mau ikutan Kejurnas. kita pun tunggu. Kejurnas itu baru rame yang nonton kalau Garage Drift yang balapan. Kalau Garage Drift gak ikut sepi yang nonton. Makanya perfect dia. Semoga market dari Malaysia akan nonton Kejurnas juga. Mantap banget obrolan hari ini ya. Terakhir nih buat teman-teman di Indonesia yang pengen tahu, pengen ikutin ke depan, pengen kepoin lah tim kalian, bisa follow kemana? Follow kita orang. Boleh follow di IG, Instagram, motomaniac.co. Boleh follow personal account saya juga, Mike Fight Z. And at the same time dekat TikTok pun sama juga, motomaniac.co. And kita pun ada YouTube. Akan ada satu episod dekat SOB ni yang kita akan shoot lepas ni. So satu episod yang mana kita akan cerita pasal Sentul Topak drift scene dekat sini, yang saya akan sembang dengan Mustika dengan abang. And then boleh follow dekat YouTube juga lah, Motomaniac Studio. So kita memang main kita adalah 3 platform. Facebook pun ada juga, boleh search Motomaniac. Memang konten kita orang hari-hari lah. Sehari 3 konten, 4 konten keluar. So team kita pun ada dalam 10 orang Malaysia, tambah dengan kat sini kan. So memang full on konten lah hari-hari. Nanti tampilin di sini ya. Selamat ya. Oke, thank you udah mampir ke podcast kami. Baik. Sukses terus, terutama buat nanti akademinya. Betul. Sama eventnya. Annual event juga. 5 dengan 6 September. 5-6 September. KL, dekat My Town KL rooftop. So kita buat rooftop, ada 450 biji kereta. 450 biji kereta. 50 biji. Ini ada artis untuk konsert, ada B-boy, punya dance competition, ada mini Dakar Expo, ada food festival. And then ada thrift bundle punya area. Saya merge semua culture dalam satu event. Itu yang semoga kita bisa lakuin betul. Ya, betul. Kalau dapat datang bagi tahu. Halo. Makanya nanti kita harus ke sana. Kita berangkat. Betul. Kita juga bawa audiens dari Indonesia ini biar tahu gimana scene-nya di sana kan. Iya, betul. Supaya kita bisa kopi nanti iso. Jadi orang ada bayangan kalau kita mau buat sini kayak apa gitu. Betul. Oke. Coba. Thank you. Kalau gitu, sukses terus. Main-main masih. Kita lanjut main-main. Oke. Yuk guys, kita Betul. main-main dulu. Yeah, let's go.